Agama apa bang? Kalau Kristen langsung buka kamera, Islam. Turun aja kak, saya muslim. Kamu bilang apa tadi? Kamu bilang apa tadi? Ya halo Rinus, Rinus. Agama apa? Halo Bang Royce, agama apa? Sandaran hidup agama apa? Kalau Kristen langsung buka kamera, Islam silakan turun. Sandaran hidup. Halo Bang Royce. Agama apa bang? Kristen kak, Kristen. Oke sebentar ya. Halo Sandaran hidup, agama apa? Islam kak, Islam. Ya. Halo, ingin disayang, Ya, agama apa bang? muslim Laura. Oke. Saya turunkan ya. Ya, Bang Res ini dari mana? Katolik atau Protestan? Kristen kak, Kristen. Katolik, Protestan. Protestan kak. Oke. Mau nanggapi tadi yang saya narasikan atau kita bahas tema agama mana ajaran sesat? Baik. Jadi, Yang mau bertanya, silakan. baik pertama dulu kan aku sambut dulu kakak Nora kan. Selamat pagi kak. Selamat pagi, sama-sama juga selamat pagi. Semangat pagi. Kalau menurut saya dulu ya kayak agama itu kan supaya tidak kacau kan. Betul. Jadi saya nggak mau nanya yang mana ajaran yang sesat. Jadi yang saya tanya itu yang mana ajaran itu yang tidak sesat itu aja kak. Asal bang. Tidak tetap. Oke. Bisa di mute nanti kalau mau bicara dibuka lagi karena ada suara anak-anak. Oke. Ajaran sesat, ajaran yang tidak sesat itu yang seperti apa? Ajaran yang tidak sesat itu adalah ajaran yang masuk logik yang bisa diterima dan bisa dijalankan oleh manusia. Seperti apa? Contoh, kalau di dalam Islam, Abang, Allah itu menciptakan manusia itu untuk menyembah kepada Allah. Itu sudah deal, clear. Nah, ketika kita melakukan penyembahan kepada Allah, berarti Allah itu membuat aturan, hukum, larangan kepada manusia. Yang dimana manusia itu harus patuh. Seperti itu. Nah, jadi aturan-aturan itu semua berhubungan dengan manusia. Mulai dari pernikahan, mulai dari perceraian, mulai dari bagaimana tata cara beribadah kita kepada Tuhan, tata cara beribadahnya seperti apa, seperti bagaimana kita cara berpakaian kepada Tuhan, semuanya, itu semua diatur sama Allah. Kan seperti itu. Nah, terus ada hukum, larangan yang diberikan Allah kepada manusia, seperti jangan berzina, jangan membunuh, seperti hukum Taurat seperti itu. Kan seperti itu. Nah, haruskah itu memang dipatuhi oleh manusia? Harus, karena itu perintah. Konsekuensinya bagaimana kalau kamu tidak mematuhi perintah Allah? Dosa. Tetapi, ada tetapinya. Tetapi, orang-orang yang ketika dia berdosa, melakukan dosa, dia bertobat, sesungguhnya Allah menunjukkan lagi sifatnya, yaitu Allah Maha Penerima Tobat, Maha Mengampuni. Nah, jadi kalau secara logik begini, Abang. Ajaran di dalam Islam itu menyembah kepada Tuhan yang dimana Yesus juga mengklaim bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena Tuhan, Allah itu yang menciptakan manusia, menciptakan alam semesta ini, tidak mungkin Tuhan menjadi ciptaan. Nah itu. Jadi kalau ada orang-orang yang melakukan penyembahan kepada makhluk, kepada ciptaan, itu dikatakan adalah ajaran sesat. Ada orang-orang yang tidak melakukan perintah Tuhan, hanya mengikuti perintah manusia, itu ajaran sesat. Contoh, di dalam Islam sudah diharamkan oleh Allah sendiri bahwa memakan babi itu tidak boleh. Memakan bangkai, memakan darah itu tidak boleh. Terus apa artinya Allah menciptakan itu semua kalau memang diharamkan? Itu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Sama seperti abang sekolah, wajib memakai seragam. Kalau nggak pakai seragam bagaimana? Pasti disuruh tidak sekolah. Kenapa harus pakai seragam? Itu adalah aturan.
Jangan ditanya lagi, kenapa ya Allah kamu mengharamkan makan babi, sementara engkau yang menciptakan. Itu bagaimana Allah mau melihat kamu patuh. Tetapi kita lihat, maaf, di ajaran Kristen, adakah larangan makan babi? Gak ada. Adakah larangan dibilang jangan membunuh? Gak ada, Bang. Kalau dikatakan dibilang jangan membunuh, pasti diambil dari hukum Taurat. Coba abang baca Galatia 3 nomor 11. Galatia 3 nomor 11, apa dikatakan Paulus? Orang yang melakukan hukum Taurat tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. Jadi kalau Kristen mengatakan, oh, di dalam kitab kami ada, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Lah, sementara itu adalah hukum Taurat. Yang dimana kata Paulus, orang yang melakukan hukum Taurat tidak dibenarkan. Nah, ini maksud saya. Ajaran-ajaran yang diajarkan oleh manusia yang bertentangan dengan ajaran Tuhan itu sesat, abang. Sesat. Sekarang kalau saya tanya, syarat pernikahan di dalam kekristenan ada nggak diajarkan Tuhan? Syaratnya adalah kamu harus diberkati pendeta, lakukan di dalam gereja. Ada nggak? Tidak ada tercatat. Tidak ada tercatat, abang. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengenal gereja. Betul kan? Ada nggak Yesus menyuruh pengikutnya ke gereja? Pengikut Yesus, murid-murid Yesus semua ke sinagog. Mereka menguduskan hari Sabat. Mereka tidak makan babi, mereka bersunat. Jadi Kristen ini ajaran dari mana, abang? Ke gereja, makan babi, ini dari mana? Coba, silakan abang apa? Buka mute-nya, bang. Baik, Kak. Sebetulnya kalau kita mengikuti sesuai dengan keputusan dari Allah, itu betul. Betul. Cuman kalau menurut saya, kayak bahasa saya, kita manusia ini tidak luput dari namanya dosa. Gitu. Jadi oke lah, seperti yang bahasa kakak tadi itu sebetulnya banyak larangan. Jadi hukum Taurat itu yang mestinya ditaati kan gitu, dituruti semua manusia. Itu menurut saya itu saya fix, artinya itu baik, bagus. Jadi oke lah, semua hukum Taurat itu 1-10 itu udah saya langgar gitu ya. Terus bagaimana cara saya supaya dosa saya itu bisa diampuni oleh Allah gitu, oleh Tuhan gitu. Bagaimana cara saya? Itu aja yang saya tanya, Kak. Dimit lagi. Saya tadi sudah katakan kepada abang, sifat-sifat Tuhan itu, sifat-sifat Allah itu salah satunya adalah Allah Maha Mengampuni. Bagaimana caranya Allah mengampuni dosa-dosa kita? Dengan cara bertobat. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan pertobatan, abang. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus sendiri meminta ampun kepada Tuhannya. Ketika Yesus di kayu salib, apa dikatakannya? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya apa? Ya Tuhan itu mempunyai sifat Maha Pengampun. Ketika Yesus juga mengajarkan doa kepada murid-muridnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Yesus mengajarkan bahwa Tuhannya itu Maha Mengampuni. Jadi bagaimana caranya biar Tuhan kita mengampuni kita? Bagaimana caranya biar Allah menerima tobat kita? Ya sudah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika kamu membunuh, ketika kamu berzina, kamu bertobat, kamu minta ampun kepada Allah, dan kamu tidak melakukannya, sesungguhnya Allah itu Maha Penerima Tobat. Begitu, abang. Bukan dengan cara Tuhan datang menjadi manusia, dia menebus dosa manusia dengan cara disalibkan. Gak ada konteksnya seperti itu, abang. Karena apa? Yesus sendiri mengajarkan bahwa Bapaknya itu Maha Pengampun. Jadi konsep penyalipan itu tidak ada. Coba abang pikirkan.
Tuhan menciptakan manusia yang dimana Tuhan tahu bahwa manusia itu akan berbuat dosa. Betul? Kenapa manusia berbuat dosa? Karena izin dari Tuhan sendiri kepada iblis. Iblis itu meminta izin, penangguhan hidupnya sampai nanti akhir zaman. Tangguhkan dulu saya sampai akhir zaman. Saya akan menyesatkan orang-orang yang akan saya sesatkan. Ya Tuhan izinkan. Kenapa? Ya karena hidup ini pilihan. Kamu diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih. Ketika Allah sudah membuat aturan, larangan, perintah, sementara iblis menyesatkan, silakan. Itu pilihanmu. Kan betul? Contoh, kayak Bang Reis, ketemu sama dompet di pinggir jalan. Dompet itu berisi KTP, pokoknya berisi dengan apa tuh namanya, yang punya, alamat yang punya, identitasnya. Terus ada uang 1 juta. Kalau ditanya, saya kembalikan atau tidak? Nah, kalau kamu memilih tidak mengembalikan, berarti kamu mengikuti bisikan setan. Sementara di dalam itu sudah ada KTP. Ya apa salahnya dipulangkan? Kan begitu. Makanya Allah itu mengasihkan hidup free will, kebebasan kepada manusia. Silakan bebas, bahkan kepada umat muslim. Bebas. Kau mau sesat, kau akan tersesat. Kau mau baik, kau akan baik. Nah, makanya itu saya bilang, konsep penebusan dosa yang diajarkan di dalam kekristenan itu tidak ada, Abang. Karena apa? Di dalam Islam dosa itu tidak penting, Abang. Dosa itu mahal. Surga itu gratis. Kenapa saya katakan dosa itu mahal? Ketika Abang mau berzina, Abang pasti kalau mau berzina bayar hotel, bayar perempuan. Bener kan? Ke diskotik, pakai uang. Lah, kalau yang gratis, surga tuh gratis. Kok gratis, Nora? Lah, sekarang begini. Sholat kamu emangnya disuruh bayar? Baca Al-Quran bayar? Enggak. Berbuat kebaikan bayar? Enggak. Tapi kalau mau berbuat zina, berbuat dosa, ngeluarkan duit, Abang. Iya kan? Makanya itu saya bilang, giliran dikasih gratis, kalian minta yang mau bayar. Sementara yang mau bayar, yang berbuat maksiat, itu kalian mau. Makanya Allah tuh kasih hidup itu bebas kepada manusia. Silakan, kalian berbuat apa saja yang kalian mau. Tapi ingat, setiap perbuatan ada konsekuensinya. Makanya kalau di dalam Islam, konsekuensi bagi orang yang berbuat dosa itu ada juga, Abang. Tetapi kenapa Islam dikatakan selamat? Jadi begini, Bang. Sama seperti ketika Abang mencuri, pasti dihukum. Betul? Setelah itu Abang bebas. Ya kan? Berarti Abang tidak selamanya di dalam penjara. Kan begitu? Nah, kalau di dalam Islam, itu semua dosa Allah ampuni kecuali dosa menyekutukan Allah. Kalau menduakan Tuhan, itu dosa yang tidak akan pernah Allah ampuni. Dia akan ditempatkan di neraka, kekal selamanya. Tidak akan diangkat lagi. Bagaimana Islam yang berbuat dosa, dia tidak sempat bertobat, dia mati? Nah, Islam yang berbuat dosa, yang tidak sempat bertobat, dia akan ditempatkan di neraka. Dicuci dulu, Bang. Dibersihkan dulu. Sama seperti hukum di dunia. Kamu membunuh, kamu di penjara sampai berapa tahun, baru kamu keluar. Kamu dicuci dulu di dalam neraka, apakah kekal? Tidak, karena Islam itu menjanjikan keselamatan. Ya udah, kamu ditarik lagi dari neraka, ditempatkan di surganya Allah, berkumpul bersama orang-orang yang di mana di situ Allah juga tempatkan jannahnya. Begitu Islam, Bang. Oh, berarti masuk neraka juga dong. Ya iyalah. Kau berbuat dosa, kau membunuh, berzina, mencuri, kau memfitnah orang, kau riba di situ. Terus maksud kamu nggak akan dihukum? Dihukum, tetap, tetapi tidak kekal. Karena di Islam itu menjanjikan keselamatan.
Kamu harus terima konsekuensinya. Ketika kamu berbuat dosa, ketika kamu melanggar perintah Allah, konsekuensinya kamu harus terima. Kamu harus dihukum dulu. Ya harus dihukum. Itulah keadilan dari Allah. Allah tuh maha adil, Abang. Nah, ketika kamu nanti ditempatkan di surganya Allah, apa yang kamu inginkan? Ada manusia mulai dari lahir, dia cacat mental, cacat fisik lah, Bang. Di situ dia akan menjadi pemuda yang ganteng, menjadi seorang perempuan yang cantik. Makanya di sana nggak ada yang tua, semua masih muda. Kamu hidup miskin dulu di dunia, Allah janjikan apa di jananya Allah? Apa yang kamu minta? Rumah kamu dari emas, dibuat, ada sama kamu. Kamu meminta istri kamu yang cantik, Allah berikan. Cantiknya melebihi bidadari. Bayangkan itu. Betul, di surganya Allah begitu. Makanya, kenapa Kristen ini berpikiran hanya tentang seks? Kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia nanti di jananya Allah adalah kenikmatan bukan seperti di dunia, Bang. Kenikmatan itu bukan seperti dunia, Bang. Kenikmatan itu bukan seksualitas saja, Bang. Bukan, Abang. Kenikmatan yang Allah berikan nanti di surganya Allah adalah kenikmatan yang kamu tidak dapat di dunia. Seperti pakaian. Saya tidak sanggup membeli pakaian jutaan seperti artis. Jangankan jutaan. Pakaian yang mau kau pakai itu dari berlian semua Allah berikan. Itu kenikmatan. Kamu nggak pernah makan burger. Jangan pikir burger di dunia dengan burger nanti di surga itu sama. Enggak. Ikan yang di dunia dengan ikan yang di surga itu sama, tidak. Air nanti katanya air yang mengalir, itu nanti itu semua berisi susu. Tidak, Abang. Bahkan susu madu yang di surga dengan yang di bumi itu berbeda, Abang, di dunia. Berbeda. Nikmat makanan, pakaian atau apapun yang di surga tidak sama dengan nikmat yang ada di dalam dunia. Homer itu diharamkan di dunia, Abang. Tetapi homer nanti di surga itu bukan yang memabukkan, Abang. Bukan yang memabukkan. Babi diharamkan nanti di dunia. Tapi nanti di surga tidak ada lagi makanan yang haram, Abang. Semua halal. Makanya itu saya bilang, kenikmatan yang Allah janjikan di surga itu nanti yang mahal. Sementara masuk surga itu gratis. Kenikmatannya yang mahal. Apa? Kenikmatan yang mahal. Kenapa dikatakan mahal? Tidak perlu membeli memang. Tetapi mendapatkan itu kita bersusah payah. Betul kan? Begitu, Abang. Makanya saya bilang, coba kalau di Kristen. Apa katanya kalau di surga? Oh, kami hidup seperti malaikat, menyembah Tuhan. Bang, tidak ada. Tidak ada nanti di dunia, di surga kita menyembah Tuhan lagi, itu nggak ada. Sudah cukup di dunia, Bang. Sudah cukup di dunia. Allah tidak akan pernah meminta lagi kita di surga tuh sholat. Sudah cukup semuanya. Hidup kamu bebas. Bukan hidup bebas secara negatif seperti di dunia. Gak ada, Bang. Gak ada rasa cemburu, gak ada rasa iri. Apa yang mau kau irikan lagi dengan orang lain? Kau pengen bajumu dari berlian, Allah sudah jadikan. Kamu pengen rumahmu semua dari emas, Allah sudah berikan. Gak ada lagi rasa iri. Kamu ingin istrimu cantik, lebih dari bidadari cantiknya, Bang. Gak ada lagi rasa iri. Gak ada nafsu seksualitas bagaimana di dunia mau disamakan di surga. Gak ada, Bang. Intinya bagaimana kamu rasakan di dunia nikmatnya, yang di surga itu lebih lagi nikmatnya. Makanya itu di Islam, itu masuk surganya itu gratis, yang mengalami di surga itu yang mahal. Ya mahal lah. Susah untuk mau kita rasakan bagaimana di surga itu. Ya susah. Dituntut semuanya. Nah itu makanya saya katakan, ajaran Islam menjanjikan keselamatan. Sudah kita simak ya, baik juga ada baiknya.
yang saya tanya ini Kak mengenai pembahasan yang saya tanyakan tadi lagi ya. Nanti kalau jawaban dari Kakak jadi nanti saya jawab. Tunggu dulu ya. Oke, mungkin ada yang nelpon. Oke, jadi gini dia Kak. Mengenai dulu pertanyaan saya masih lanjutkan. Nanti jawaban dari Kakak ada saya tanya sebagian sih. Jadi pertanyaan saya kan 10 hukum Taurat itu udah saya langgar. Terus Kakak bilang tadi kan Allah itu memang Maha Pengasih, Maha Pengampun ya kan? Itu saya akui, saya yakin itu. Jadi ketika saya itu melakukan contoh ini ya Kak ya, saya melakukan pembunuhan secara fatal kan nyata dia kan, nyata. Terus bahwa yang saya lakukan itu adalah benar-benar bersalah di mata Allah, kan gitu kan Kak? Ya. Jadi bagaimana saya bisa itu mendapatkan bahwa saya mengetahui bahwa saya sudah dimaafkan, diampuni gitu. Istilahnya gimana bilangnya ya Kak ya? Contohnya saya bekerja sama kakak gini, saya bekerja sama kakak kan, terus kakak kasih upah saya gitu, saya kerja di tempat kakak, terus kakak kasih gaji saya gitu istilahnya lah, saya terima upahnya gitu maksud saya. Bagaimana bisa saya tahu bahwa itu dosa saya itu sudah diampuni gitu Kak? Oke. Jadi begini, Dek ya. Coba bagaimana saya melakukan, contoh saya perempuan ya, saya maksiat, saya berzina, saya di situ ketika sadar saya minta ampun kepada Allah, saya minta Allah menerima tobat saya. Yakin saja, keyakinan apa? Sesungguhnya Allah itu Maha Penerima Tobat. Allah mempunyai sifat. Allah sudah katakan, Aku akan mengampuni semua dosa-dosamu kecuali kamu menyekutukan aku. Contoh, ibu saya durhaka, saya melakukan kesalahan kepada ibu saya. Ibu saya diamin saya. Saya nangis berlutut, saya cium kakinya, saya minta ampun. Ampuni saya ibu. Saya sudah zolim kepadamu. Pertama kita minta ampun kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah, kita minta ampun kedua kepada ibu kita. Karena kita sudah berbuat salah kepada ibu kita. Besok-besoknya ibu kita tetap diamin kita. Tetapi apakah berarti ibu kita ini tidak sayang atau tidak menerima ampunan kita? Kalau kita yakin pasti kita mengatakan dia terima. Kalau Allah tidak terima Bang, mungkin Allah akan murka dan membunuhmu, dan membuat engkau mati. Kan begitu. Tapi apa? Kenapa orang-orang yang berbuat zolim, orang-orang yang kita merasa dosa, itu lama matinya? Coba Bang pikir. Tapi kalau orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, itu Allah cepat ambil nyawanya. Kenapa? Karena begini Bang, kalau ketika kamu berbuat salah, berdosa, ya kan? Kamu di situ belum mengingat Allah, Allah itu masih kasih kesempatan. Dikasih kesempatan, coba kita husnuzon kepada Allah, berpikir baik. Ya Allah, kenapa orang baik engkau cepat ambil? Tapi kenapa orang-orang yang ini susah kali matinya gitu loh? Ya karena Allah, kita husnuzon saja. Kita berpikir baik ya husnuzon artinya berpikir baik. Kita berpikir baik saja. Ya mungkin Allah memberikan dia kesempatan biar dia bertobat. Terus bagaimana ciri-ciri kalau misalnya kita diterima tobat kita oleh Allah? Ya yakin, karena apa? Allah kan mempunyai sifat Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penerima Tobat. Ketika kita sudah dijanjikan katanya kita akan selamat ketika kita bertobat, kenapa kita meragukan lagi? Kan begitu. Coba, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kata siapa? Kata Yesus. Terus apakah Yesus mengatakan, hei tobatmu gak diterima? Karena sesungguhnya yang mengetahui itu hanyalah Allah, hanyalah Tuhan. Kita hanya cukup yakin percaya
bahwa Tuhan itu penerima tobat, bahwa Allah itu menerima tobat. Jangan lakukan lagi. Satu yang tidak akan pernah Allah terima, tidak akan pernah Allah maafkan, tidak akan Allah pernah terima tobatmu, menyekutukan Allah. Kamu menduakan Tuhanmu. Surat Al-Ikhlas, katakanlah Muhammad, Tuhan itu Esa. Ketika Yesus juga diutus kepada Bani Israel, orang Israel tanya, Yesus, apa hukum yang terutama itu? Apa jawab Yesus? Hai Bani Israel, dengarkanlah, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kenapa hukum terutama itu? Kenapa hukum Taurat mengatakan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Tuhan-Tuhan lain di hadapanku. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Penegasan. Artinya apa? Ketika dosa-dosa yang kau buat begitu banyak, sebanyak butiran pasir, seluas samudra, atau mungkin setinggi atau sebesar gunung, itu sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Tapi satu dosa yang tidak akan pernah Allah ampuni adalah menyekutukan. Makanya Allah katakan apa? Seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah itu adalah orang kafir, adalah orang yang kufur, yang mana mereka ketika Allah ciptakan, Allah berikan rezeki, Allah berikan kehidupan, Allah berikan segalanya kepada manusia ini, tetapi manusia ini tidak mau menyembah kepadanya. Contoh Bang Reis. Bang Reis punya tetangga. Tetangga Bang Reis ini baik. Dia suka memasak banyak makanan. Tiba-tiba Bang Reis masuk ke rumah itu, Bang Reis bagikan makanan-makanan dari rumah orang itu. Orang itu memberikan Bang Reis kerjaan, memberikan rumah, memberikan mobil, memberikan yang baik-baik sama Bang Reis. Tapi Bang Reis cerita bahwa bukan orang ini yang memberikan, bukan kepada dia abang berbuat baik kepada dia yang sudah memberikan abang kerjaan, betul tidak? Waalaikumsalam. Tapi abang tapi abang tapi abang tapi abang tapi abang Aduh.